Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada kami kelompok 14 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Dominga Suarez dan teman saya Hestiana Malo. Di sini kami akan memaparkan tentang seorang ahli yang bernama George Riemann. Kami akan menjelaskan tentang biografi, penemuan, dan manfaat penemuan dari George Riemann. Untuk bagian yang pertama, biografi, saya beri kesempatan kepada teman saya, Hestiana Malo. Baik, terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan biografi dari George Riemann. George Frederick Bernard Riemann, seorang matematikawan Jerman, lahir di Brussels pada tanggal 17 September tahun 1826 dan meninggal pada 20 Juli tahun 1896 pada umur 39 tahun dan dimakamkan di pemakaman Wigan Solo, Verbania. Ayahnya bernama Frederick Bernard Riemann dan ibunya bernama Charlotte Ebel. Riemann adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Ia menderita berbagai kerusakan saraf. Di usia mudanya, ia memberikan sumbangan yang sangat penting dalam matematika, yaitu dalam analisis real dan geometri diferensial. Pada tahun 1802, ia menikahi Elise Cauchy dan memiliki seorang putri. Next. Pada tahun 1840, Riemann menghadiri sekolah menengah di Hannover. Di Hannover, ia tinggal dengan neneknya. Pada tahun 1842, ia bersekolah tinggi di Johanneum Lüneburg. Di sekolah tinggi, Riemann mempelajari Alkitab secara intensif. Namun, gurunya kagum dengan kemampuannya yang mahir untuk melakukan operasi matematika yang rumit. Pada tahun 1846, ia mulai belajar filologi dan teologi untuk menjadi seorang pendeta dan membantu keuangan keluarga. Setelah ayahnya mengirim Riemann ke Universitas Göttingen belajar mengambil gelar dalam ilmu teologi. Namun, di sana ia mulai belajar matematika di bawah Carl Friedrich Gauss. Gauss merekomendasikan bahwa Riemann mesti mempelajari teologis dan memasuki bidang matematika. Setelah mendapatkan persetujuan orang tuanya, pada tahun 1857, Riemann dipindahkan ke Universitas Berlin. Next. Riemann melakukan ceramah pertamanya pada tahun 1854. Ia menemukan bidang geometri Riemann dan menentukan tahapan untuk relativitas umum Einstein. Pada tahun 1857, ia dipromosikan sebagai guru besar istimewa di Universitas Göttingen dan menjadi guru besar luar biasa pada tahun 1890. Untuk penjelasan penemuan, saya berikan kepada kalian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang penemuan Riemann. Kontribusi penemuan Riemann merupakan salah satu hal yang penting dalam bidang matematika, yaitu dalam bidang geometri yang kita sebut dengan geometri Riemann, dan dalam bidang analisis real tentang integral Riemann, di mana integral ini menghitung jumlah luas sebuah kurva dengan metode penjumlahan Riemann. Begitu banyak temuannya dari Riemann yang kita tahu bahwa namanya ada dalam temuannya, seperti fungsi zeta Riemann, lemma Riemann, manifold Riemann, teorema pemetaan Riemann, teorema Riemann-Rosse, persamaan Cauchy-Riemann, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas untuk penemuan yang pertama yaitu teori geometri Riemann.
atau yang kita sebut dengan geometri eliptik. Ini mengingatkan bahwa tidak ada garis yang dibuat sejajar pada suatu garis. Geometri Riemann kontradiksi dengan postulat kesejajaran Euclid, di mana postulat kesejajaran Riemann yaitu tidak ada garis yang sejajar, sedangkan postulat kesejajaran Euclid yaitu dua garis yang tegak lurus dengan garis yang sama akan sejajar, di mana yang ada pada gambar di bawah yaitu diketahui dua garis yang berbeda, L dan M, yang tegak lurus dengan N pada gambar A. Ini membuktikan bahwa terdapat kontradiksi dengan yang diandaikan oleh Riemann, di mana garis L dan M itu adalah sejajar. Kemudian ada dua teori yang mengasumsikan postulat kesejajaran Riemann yang kita sebut dengan model geometri eliptik. Model geometri eliptik ini direpresentasikan dalam bola pejal Euclid. Yang pertama yaitu model geometri eliptik tunggal dalam bentuk setengah bola, yaitu sebarang dua garis yang berpotongan tepat pada satu titik, tetapi tidak ada garis yang memisahkan bidang tersebut. Kemudian model geometri eliptik yang kedua yaitu model geometri eliptik ganda dalam bentuk sebuah bola yang utuh, yaitu dua garis yang berpotongan tepat pada dua titik dan setiap garis memisahkan bidang. Kemudian penemuan yang kedua yang akan kita bahas juga yaitu integral Riemann atau kita sebut dengan integral tentu. Kenapa disebut integral Riemann itu adalah integral tentu? Karena Riemann lah yang memberikan definisi modern pada integral tertentu. Kan sebelum itu kita tahu bahwa integral tentu telah didefinisikan, dipublish terlebih dahulu oleh Archimedes, Isaac Newton, dan Leibniz. Tetapi integral tentu didefinisikan secara modern oleh Riemann, sehingga integral tentu biasa kita kenal atau kebanyakan orang menyebutnya bahwa integral Riemann. Dengan definisinya yaitu suatu fungsi fx kontinu pada interval tertutup selang tertutup AB, partisi P pada interval selang tertutup AB adalah suatu subset. P sama dengan x0, x1, x2 sampai dengan xn, di mana A yaitu x0 lebih kecil x1, lebih kecil x2, lebih kecil xn kurang 1, dan seterusnya sampai dengan lebih kecil xn yaitu sama dengan B. Dan setiap interval AB kita ambil sebarang titik di antara interval AB dengan rumus xk sama dengan xk kurang 1/2. Delta xk sama dengan B kurang A per N, yaitu delta x merupakan lebar partisi dari selang tertutup AB. Maka integral dari fx pada integral selang tertutup AB didefinisikan sebagai limit jumlah fungsi Riemann, di mana jumlah ini dihitung untuk menghitung luas suatu kurva. Dengan persamaannya yaitu integral dari A sampai B untuk fx dx sama dengan limit delta x menuju tak terhingga sigma k sama dengan 1n fx k kali delta x sama dengan limit n menuju tak terhingga sigma k sama dengan 1n fx k kali delta x. Untuk teorema integral Riemann yaitu yang pertama, misal fx fungsi terbatas pada selang tertutup AB, yaitu terdapat M yang merupakan anggota R sehingga harga mutlak fx lebih kecil sama dengan M untuk setiap x yang merupakan anggota dari selang tertutup AB dan kontinu pada sejumlah titik hingga titik pada selang tertutup AB, maka fx integral pada selang tertutup AB itu juga. Yang kedua,
Bila fx kontinu pada selang tertutup AB, maka fx integral pada selang tertutup AB. Penemuan yang ketiga yaitu fungsi zeta Riemann. Fungsi zeta Riemann atau fungsi zeta Euler-Riemann, di mana fungsi ini ditemukan terlebih dahulu oleh Euler, kemudian didefinisikan lagi oleh Riemann, dan Riemann memberi nama fungsi ini fungsi zeta, yaitu fungsi matematika variabel kompleks dengan rumus fungsi zeta Riemann sama dengan sigma n sama dengan 1 tak terhingga dari 1 per n pangkat s sama dengan 1 tambah 1 per 2 pangkat s tambah 1 per 3 pangkat s tambah seterusnya. Dengan s sama dengan variabel kompleks dan n sama dengan bilangan bulat. Fungsi ini menyajikan jembatan antara bilangan prima dan dunia geometri. Kemudian penemuan yang keempat, yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann merupakan persamaan yang sangat penting dalam menentukan fungsi turunan. Persamaan Cauchy-Riemann merupakan persamaan yang sangat penting juga pada analisis kompleks karena digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Persamaan Cauchy-Riemann pada sepasang fungsi nilai real dari dua variabel real U kali XY dan V kali XY pada dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama du dx sama dengan dv dy, kemudian persamaan kedua yang di bawah du dy sama dengan negatif dv per dx. Untuk selanjutnya, bagian manfaat penemuan saya kembalikan lagi kepada teman saya Hestiana Malo. Baik. Manfaat penemuan Riemann dibagi menjadi dua, yaitu geometri Riemann dan integral tertentu. Yang pertama, geometri Riemann. 1. Di bidang pendidikan digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan tentang geometri. Yang kedua, di bidang kesehatan sebagai pembuatan lipstick, alat-alat bedah yang memperhatikan sudut dalam penyatuan bautnya, konsep jari-jari lingkaran pada roda kursi roda. Yang ketiga, bidang arsitektur berperan dalam penggambaran bangunan maupun proses pembangunan sebuah proyek tertentu. Yang keempat, di bidang fisika dan astronomi menentukan tata letak bintang tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, integral tentu. 1. Di bidang teknik digunakan untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi, keluaran kardiak, dan surplus konsumen. Yang kedua, di bidang matematika menentukan luas suatu bidang, volume benda putar, dan panjang busur. Yang ketiga, di bidang fisika menganalisis rangkaian listrik arus AC, medan magnet pada kumparan, dan gaya-gaya pada struktur belenggu. Yang keempat, di bidang ekonomi mencari fungsi berfungsi, fungsi asal, dan fungsi penerimaan total dari fungsi marginalnya. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.